Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika untuk tahun akademik 2020-2021. Yang pertama tentang tujuan perkuliahan. Jadi mahasiswa tadris matematika itu harus mampu menguasai konsep, karakteristik, jenis bahan ajar matematika, dan cara pembuatannya yang dapat digunakan nanti ketika di tingkat SMP maupun SMA. Kemudian yang berikutnya, perkuliahan ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti di akhir perkuliahan mahasiswa itu dituntut untuk mengembangkan salah satu jenis bahan ajar secara berkelompok. Nah, di sini saya menggunakan buku acuan dari Andi Prastowo, judulnya Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Silahkan nanti dicari di mana itu ya, perpustakaan atau di mana. Terus yang berikutnya ini tentang rincian pertemuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi pertemuan pertama nanti pengantar perkuliahan seperti hari ini dan kontrak belajarnya. Kemudian yang kedua itu pertemuan yang kedua saya akan menjelaskan peran bahan ajar dalam pembelajaran matematika. Kemudian pertemuan ketiga ini saya lagi yang akan menjelaskan faktor dan prosedur pengembangan bahan ajar. Jadi pertemuan 1 dan sampai pertemuan 3 nanti saya yang menjelaskan. Setelah itu akan dibuat kelompok untuk pertemuan 4 sampai pertemuan 9. Ini nanti mahasiswa yang harus membuat video seperti ini, menjelaskan gitu ya, dibuat PowerPoint kemudian dijelaskan ke teman-teman yang lain. Itu mulai pertemuan 4 sampai pertemuan 9. Di sini ada materi handout, ada modul, ada buku teks, ada LKS, kemudian ada bahan ajar berbasis web, kemudian dan Android ini ya. Oke. Nah, kemudian pertemuan itu sampai pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 karena ini menggunakan berbasis proyek, jadi nanti hasil akhirnya adalah berbentuk bahan ajar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan proyek bahan ajarnya, mulai dari judul, kemudian kapan, poin-poin apa saja yang harus dibuat, kemudian jenis bahan ajar yang dibuat. Kemudian pertemuan ke-10-nya adalah finalisasi perencanaan proyek bahan ajar. Pertemuan ke-11-nya itu adalah pelaksanaannya. Jadi setelah difinalisasi, kemudian proyek itu harus segera dikerjakan 2 minggu. Kemudian minggu ketiganya itu adalah finalisasi gitu ya, sampai pertemuan ke-13. Kemudian pertemuan ke-14 nanti adalah validasi proyek bahan ajar. Mahasiswa yang sudah dibentuk kelompok ini akan meminta validasi bahan ajarnya ke beberapa dosen untuk divalidasi secara bahasa, kemudian secara tampilan bahan ajarnya dan matematikanya. Kemudian pertemuan ke-15 ini finalisasi, kemudian diolah hasil validasi itu. Kemudian yang ke-16 ini publikasi proyek bahan ajar. Silakan nanti membuat laporan untuk setiap masing-masing kelompok proyek bahan ajar yang telah dibuat gitu ya. Oke, itu rincian. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk penilaian. Jadi pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar ini untuk tahun akademik 2020 sampai 2021 semester ganjil itu dilakukan secara daring melalui LMS IAIN. Jadi full nanti pembelajarannya melalui LMS. Kemudian yang berikutnya
semua mahasiswa diwajibkan aktif dalam memberikan komentar atau bertanya tentang materi yang telah dijelaskan. Nah, di sini saya memberikan poin keaktifan sebesar 10%. Kemudian yang berikutnya tugas kelompok. Tugas kelompok ini terdiri dari dua. Yang pertama, mempresentasikan materi tadi berdasarkan jenis-jenis bahan ajar. Kemudian yang kedua adalah tugas proyek. Ini saya berpresentase 20% untuk tugas kelompoknya. Yang berikutnya adalah UTS. Jadi setelah beberapa kelompok menjelaskan sampai pertemuan ke-8 nanti, itu akan dilaksanakan UTS. Setelah itu UAS-nya ini berbasis proyek, nanti hasil proyeknya, laporan proyeknya itu akan dikumpulkan ketika UAS dengan poin UAS-nya 35%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui LMS. Oke, terima kasih.